Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak sudah pada tahu ibu belum? Belum? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Rif'atun Nikmah, biasa dipanggil dengan Bu Rima. Oke. Nah, ibu kali ini akan mengajar di kelas kalian ini. Sudah siapkah kalian untuk belajar anak-anak? Sudah? Baik. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tangannya diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yuk, simak penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya nih, iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa ya? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Rukun iman yang ketiga. Baik, nah langsung saja ya. Kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada Rasulnya itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat yakni kitab Al-Quran. Paham anak-anak? Oke, next. Nah, anak-anak, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rukun iman yang ketiga, kan tadi? Betul. Nah, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Gitu ya anak-anak. Next. Nah, tadi sudah disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah pada para rasulnya. Jadi kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ada kitab Taurat. Nah, Taurat artinya syariat atau perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya yang kedua ada kitab Zabur. Zabur artinya tulisan diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Gitu ya anak-anak, paham? Oke, next. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Injil artinya kabar gembira yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berbahasa Yunani yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi itulah tentang kitab Injil. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran artinya bacaan, berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang apa? Berisikan tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Wah, sangat Masya Allah sekali ya anak-anak ya, sangat lengkap mengenai kitab Al-Quran ini ya. Kitab Al-Quran ini termasuk kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad untuk para umat muslim di dunia ini ya anak-anak ya, paham? Oke. Nah, selanjutnya kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Oke, yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tadi, yakni apa saja? Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Yang kedua, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang ketiga, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Gitu ya anak-anak. Oke, next. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita semua harus bersyukur sebagai umat muslim. Nah, yang kedua adalah mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya. Nah, anak-anak, Ibu punya lagu nih buat kalian untuk bisa menghafal dengan mudah kitab-kitab Allah. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sekali lagi yuk. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, gimana anak-anak? Hafal tidak lagunya? Nanti bisa diulangi lagi ya untuk bernyanyi dalam menghafalnya. Oke, itu ya lagunya anak-anak. Nah, baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang telah Ibu ajarkan sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa selalu belajar, selalu mengulangi materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa selesai belajar terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangannya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahannya dalam mengajar dan menyampaikan materi tadi. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.